Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini di channel saya, kita akan belajar bersama-sama tentang dimensi yang masih ada kaitannya pada materi bab kedua tentang besaran dan pengukuran. Oke, langsung saja kita akan mulai dari pengertian dimensi ya, teman-teman ya. Nah, mungkin dari kata bahasa Indonesia ada yang disebut dengan istilah dua dimensi, tiga dimensi, ya. Nah, di sini dalam fisika, dimensi itu adalah cara menunjukkan suatu besaran turunan. Ingat ya, besaran turunan banyak sekali. Ada gaya, ada kecepatan, percepatan, energi, dan sebagainya. Itu tersusun dari besaran-besaran pokok, ya. Nanti kita akan menentukan cara mencari dimensi besaran-besaran turunan itu. Nah, kenapa kita belajar tentang dimensi dalam fisika? Manfaatnya apa? Yang pertama, membuktikan kesetaraan dua besaran turunan itu sama atau setara atau tidak. Ya. Terus yang kedua, menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Ya, mungkin benar. Yang ketiga, untuk menurunkan persamaan atau mungkin istilah lain adalah rumus ya. Menurunkan persamaan atau rumus besaran fisika jika kesebandingan besaran fisika itu terhadap besaran fisika yang diketahui yang lain. Ada kaitannya dengan dimensi. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, pada setiap besaran pokok, ingat ya, besaran pokok ada 7. Dia selain punya satuan, dia juga punya dimensi. Nah, kita lihat di tabel di bawah ini. Nah, yang pertama besaran pokok panjang. Itu bisa dikatakan nanti jarak atau perpindahan, satuannya meter, dimensinya L. Ingat, lambang dimensi harus dalam tanda kurung kotak ataupun bisa ditulis dengan huruf kapital ya, tanpa tanda kotak pun boleh, tapi dengan huruf kapital. Ada massa kilogram satuannya, dimensinya M, waktu dimensinya T, watt arus dimensinya I, suhu dimensinya theta, jumlah zat dimensinya N, intensitas cahaya J. Oke, itu tabel besaran pokok beserta dimensinya dan satuannya. Oke, next. Gimana sih cara untuk menentukan dimensinya, Pak? Oke, kita akan melihat satu persatu contohnya ya, dan cara menentukan dimensi besaran turunan. Nah, kita yang pertama akan mencari dimensi dari kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran turunan ya, teman-teman ya. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Kalau kita buat dalam simbolnya itu V sama dengan S per T. Nah, kalau kita tengok sebelumnya, jarak, perpindahan, kemudian yang punya satuannya meter, itu adalah dimensinya L. Jadi ada jarak, perpindahan, mungkin panjang, tinggi, lebar, itu semua adalah L dimensinya. Jadi kalau kita lihat satuannya meter, dimensinya L. Tolong diingat ya. Oke, dibagi dengan waktu. Waktu dimensinya dalam tabel itu adalah T. Maka kita bisa menuliskan lambang dimensinya adalah L, kemudian T, ini yang sebelumnya penyebut, kita pindahkan ke atas menjadi pembilang, maka otomatis pangkatnya menjadi -1. Ya, bisa dipahami ya. Oke, itu untuk kecepatan. Jadi teman-teman, untuk menentukan dimensi, kita wajib menuliskan dulu rumusnya, baru kita analisa apakah sudah bisa dimasukkan langsung lambang dimensinya atau belum.
Berikutnya percepatan atau acceleration, itu lambangnya A, rumusnya kecepatan atau V dibagi dengan waktu T. Nah, kecepatan sebelumnya sudah kita cari dimensinya adalah L T pangkat min 1 dibagi dengan waktu lagi T. Maka T yang di bawah di sini itu naik menjadi pangkat min 1 ditambah T pangkat min 1 yang ada di sini, maka T kita totalkan, kita jumlahkan menjadi pangkat minus 2 ya. Asalnya dari T pangkat min 1 ditambah T pangkat min 1 yang sebelumnya penyebut menjadi pembilang di sini. Oke. Berikutnya energi kinetik. Nah, untuk energi kinetik pasti masih ingat rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Di mana dalam dimensi konstanta itu tidak punya dimensi atau variabel tidak punya dimensi. Maka setengah di sini kita bisa mengabaikan atau kita hilangkan. Jadi tinggal rumusnya itu mv kuadrat ya. Ingat ya, dalam dimensi konstanta atau variabel bisa dihilangkan karena tidak punya dimensi. Maka ini M, massa dimensinya M. Kemudian V itu LT pangkat min 1. Ini masih ada tanda kuadrat, maka kita buat dalam kurung. Nah, dalam kurung ini penggantinya V ya, anak-anak ya. LT pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, maka tinggal kita kuadratkan masing-masing. Jadi L dikuadratkan ketemunya L kuadrat. T pangkat min 1. Nah, perkalian berpangkat min 1 dikali 2. Ya. Perkalian bilangan berpangkat menjadi min 1 dikalikan 2. Maka ketemunya minus 2. Maka energi kinetik itu besarnya dimensinya ml kuadrat T pangkat minus 2. Sama halnya sekarang untuk energi potensial, mgh, di mana m itu massa, g di sini adalah percepatan gravitasi. Maka kita bisa menggunakan dimensi dari percepatan seperti yang di contoh kedua percepatan. Ya, kita lihat. Nah, di sini. Jadi g itu identik dengan percepatan, maka kita bisa menggunakan percepatan linear yang di atas ini. L T pangkat minus 2 itu penggantinya G, dimensi G. H, ketinggian. Nah, ingat, semua yang diukur dengan satuannya itu meter, entah itu tinggi, panjang, lebar, itu punya dimensi L. Maka setelah itu kita bisa menjumlahkan, ya, ini M, L-nya ada 2, ini pangkat 1, ini pangkat 1, maka L-nya ada pangkat 2. T-nya pangkat minus 2. Oke. Dari ulasan sampai energi kinetik, saya rasa tidak ada masalah. Nah, untuk usaha, itu coba kita perhatikan juga sama. Kita buat dulu rumusnya gaya kali perpindahan. Ketemunya sama ini ya. ML kuadrat T pangkat minus 2. Itu untuk usaha. Tekanan. Nah, gaya dibagi luas. ML T pangkat minus 2. Dibagi L kuadrat. Nah, ini L-nya naik ke atas menjadi pangkat minus 2, maka L yang pangkat 1 dikurangi dengan ditambah dengan L pangkat minus 2, ketemunya L-nya tinggal min 1. Nah, sekarang ini gantian kalian mengerjakan latihan soal ini ya. Silakan di screenshot ya. Tentukan dimensi besaran turunan berikut. Ada daya, tekanan, sampai dengan kapasitas kalor. Silakan untuk melatih kemampuan kalian dalam menentukan dimensi, kalian selesaikan. Nah, berikutnya kita masuk ke yang manfaat dimensi tadi ya, teman-teman ya. Jadi manfaat dimensi tadi ada 3 ya pada fisika untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran turunan ya, kesetaraan besaran turunan setara atau tidak, sama atau tidak. Nah, ini saya beri contoh. Energi kinetik dan usaha itu kedua besaran yang terlihat berbeda dari kalimatnya, dari katanya pun juga sudah berbeda. Jadi energi kinetik dan usaha. Tetapi bagaimana sebenarnya bisa dilihat pada penjelasan berikutnya. Apakah ini setara atau tidak? Kita coba perhatikan dari penjelasan berikut.
Energi kinetik rumusnya itu setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa, dimensinya m besar, v adalah kecepatan dengan dimensinya L T pangkat min 1. Sebelumnya tadi sudah kita cari. Sedangkan setengah itu adalah konstanta ya teman-teman ya, jadi tidak punya dimensi, maka kita bisa menghilangkan. Jika nanti ketemunya itu ada konstanta setengah, 2, 3, nah itu adalah konstanta, jadi tidak punya dimensi. Nah, maka energi kinetik itu mL kuadrat T pangkat minus 2. Ya, bisa dipahami ya. Ini dari massa, LT itu dari kecepatan, dikuadratkan, maka dimensi EK adalah mL kuadrat T pangkat minus 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang bagian usaha atau rumus usaha. Nah, saya yakin kalian masih ingat ya, usaha adalah force dikali dengan perpindahan, F dikali S ya. Di mana F adalah gaya, dimensinya apa? F mL T pangkat minus 2 ya, mL T pangkat minus 2, di mana massa dikali percepatan. Ya, ini massa. L T pangkat minus 2 itu pengganti dimensi dari percepatan. Dan S-nya adalah jarak dengan dimensi dengan L ya. Ingat, semua yang satuannya meter, cm, itu dimensinya L. Sehingga dimensi dari usaha, nah kita tinggal mengalihkan ya teman-teman ya. M, L. L-nya ada 2. Ingat perkalian di sini dijumlahkan ya. Karena ini berpangkat. Ini L-nya pangkat 1. Ini L-nya pangkat 1. Jadi penjumlahan bilangan berpangkat. Maka L-nya menjadi pangkat 2. T-nya pangkat minus 2. Ya, bisa dilihat, dipahami. Nah, dari penjelasan di atas, jelas dong ya, dimensi EK sama ini, mL kuadrat T pangkat minus 2. Usaha juga mL kuadrat T pangkat minus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi, energi, dan usaha adalah sama atau setara walaupun konsepnya berbeda ya. Energi kinetik itu energi yang terjadi pada lintasan lurus. Kalau usaha itu ada kaitannya dengan gaya selama sejauh jarak tertentu yang dilakukan oleh suatu benda ya, tetapi punya dimensi yang sama atau setara. Oke, itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, manfaat yang kedua itu untuk menganalisis kebenaran atau suatu persamaan yang hubungannya antara berbagai besaran. Contohnya ini ya. Jadi bisa dikatakan nanti pasti salah atau kemungkinan benar itu di dalam kesimpulan di manfaat yang kedua. Persamaan GHBB masih ingat dong, persamaan jarak. Ini GHBB yang dipercepat. S sama dengan VO dikali T plus ya, karena dipercepat setengah AT kuadrat. VO adalah kecepatan awal. Ya. A adalah percepatan dan T adalah waktu. S adalah jarak tempuhnya ya. Nah, kita lihat setiap ruasnya ya sebelum sama dengan dan setelah sama dengan. Jadi dimensi sebelah kiri itu adalah perpindahan, dimensinya L ya. Ingat ya. L ya perpindahan. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan sama dengan, di ruas kanan setelah sama dengan. Ada VO dikali T plus setengah AT kuadrat. Di mana VO itu adalah kecepatan mula-mula. T itu waktu, setengahnya konstanta, maka kita abaikan. Langsung masuk ke percepatan dan di sini ada T kuadrat, waktu kuadrat. Itu kalau kita tuliskan dengan besarannya, bentuk besarannya. Oke, saya rasa bisa dipahami. Nah, kalau kita tulis dalam lambang dimensinya, kecepatan dimensinya apa? LT pangkat min 1. Waktu dimensinya apa? Time T, ya kan? Percepatan dimensinya apa? LT pangkat minus 2. Sedangkan waktu kuadrat T kuadrat. Oke, saya dimengerti. Nah, setelah kita sederhanakan,
T pangkat min 1 ditambah T pangkat 1. Nah, otomatis kan hilang ya. Ini pangkat 1, ini min 1 dijumlahkan, hilang. Nah, untuk yang di sini, L T pangkat minus 2, ini T pangkat 2. Nah, kita jumlahkan juga. Minus 2 ditambah pangkat 2, hilang juga. Maka hanya L ditambah L. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari ruas kiri dan kanan, itu sama ya, L dengan L. Walaupun di sini ditambahkan, ingat kalau dimensi ditambahkan nggak boleh ya, kecuali dikalikan. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap suku, ini L, yang tadi di sini L, yang di sini L, nah ini sama. L sama dengan L, ya. Jadi L sama dengan L. Kalau ini sebenarnya kalau kita tuliskan secara lengkapnya kan, L sama dengan L plus L. Tetapi ingat, L dan L di sini nggak bisa dijumlahkan karena dimensi lambangnya plus. Kecuali kalau di sini perkalian. Nah, ini jadi L kuadrat. Nah, dari penjabaran di atas bahwa kita simpulkan dimensi ruas kiri sama dengan dimensi ruas kanan. Atau setiap sukunya sama. Sehingga kemungkinan persamaan tersebut adalah benar. Ya, kesimpulannya. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang manfaat berikutnya yang ketiga, dapat digunakan untuk menurunkan persamaan atau rumus. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Dalam gerak melingkar secara horizontal, sebuah batu diikat pada ujung seutas tali. Bisa bayangkan ya, jadi batu diikat pada seutas tali. Kita anggap bahwa gaya tegang F pada kawat memiliki kesebandingan. Kesebandingan di sini artinya sama. Kesebandingan sama dengan besaran-besaran berikut. Ada masanya, ada kelajuan V, jari-jari lintasan. Kemudian tentukan persamaan atau rumus gayanya gimana. Nah, kita bisa langsung membuat strategi yang seperti ini. Kita dapat menuliskan persamaan gaya tegangan dalam kawat sebagai berikut. Jadi gini, karena tadi ada kata kesebandingan, itu sama dengan kita tulis F sebanding dengan ini K, konstanta. Ini kita masukkan terlebih dahulu konstanta, ya, konstantanya. M, kita pakai pemisahan pangkat X. V, pemisahan pangkat Y. Dan R, pangkat Z. Kenapa? Karena yang mempengaruhi di sini kesebandingannya adalah massa, kemudian ada kelajuan V, dan jari-jari R. Ya. Ini kalau misalkan diganti A, B, C, boleh nggak, Pak? Boleh, ini kan hanya pemisahan. Jadi kita misalkan X, Y, Z. Oke? Baik. Setelah itu, strateginya apa yang kita lanjutkan? Dengan menggunakan prinsip ya, nilai dimensi atau lambang dimensi ruas kiri sama dengan dimensi ruas kanan. Ya, kita bisa menghitung nilai X, Y, Z. Dan akhirnya menemukan persamaannya nanti. Nah, coba kita buktikan. Dimensi gaya di slide sebelumnya, penjelasan sebelumnya kan kita sudah mencari ya, jadi kita bisa langsung menuliskan. Gaya itu adalah ML T pangkat minus 2. Ya. Dimensi M itu massa, itu M besar. Dimensi kelajuan V adalah L T pangkat min 1. Dan jari-jari, nah ingat jari-jari, itu juga satuannya apa? Bisa cm, bisa meter, maka dimensinya L ya teman-teman ya, ingat ya. Jadi semua yang punya satuan meter atau cm itu punya dimensi L. Oke, berikutnya gini, nah kita kembali ke rumus kesebandingan tadi. F sama dengan K, M, X, V pangkat Y, R pangkat Z. Nah kita masukkan sekarang dimensinya masing-masing. F dimensinya ML T pangkat minus 2. Oke, bisa dipahami. Ini K sementara, tak berdimensi, sementara dihilangkan dulu ya. Ini Bapak udah tulis warna merah. Kemudian M, massa, dimensinya juga M besar, pangkat X, ingat ya. Pangkatnya jangan sampai lupa. Kemudian V, itu adalah L T pangkat min 1, pangkatnya Y, ingat ini harus dalam tanda kurung, karena ini penggantinya dari V, ada LT pangkat min 1, maka harus ada dalam kurung. Pangkat Y, kemudian R, itu L pangkat Z.
Ya, sejauh ini saya harap bisa dipahami. Nah, setelah itu kita uraikan satu persatu lagi yang ruas sebelah kanan. Ini sama ya. Ini M artinya pangkat 1, L itu pangkat 1, T pangkat minus 2. Walaupun di sini nggak ditulis pangkatnya, ini pangkatnya 1 ya, dari M dan L. Nah, kalau di sini jangan dirubah, karena sudah kita gunakan pemisalan. Jadi M pangkatnya X, kemudian L dikalikan Y, maka di sini L pangkat Y, dan L di sini ada pangkat Z juga, maka dijumlahkan. Jadi L-nya itu ada Y dan Z, ya, tolong diperhatikan. Kemudian kalau T pangkat min 1 dikali Y, maka min Y. Oke, jadi tolong diperhatikan. Karena L-nya di sini ada Y dan Z, maka Y plus Z. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi udah sampai sini. Nah, upayakan dimensi ruas kanan dan kiri itu sama. Dari pangkat M, L, dan T, di kedua ruas harus sama kita peroleh. Kita lihat dulu dari lambang dimensi satu per satu. Kita ambil dulu misalkan M. M di ruas sebelah kiri, kita lihat di sini pangkat 1. Kita tuliskan di sini M pangkat 1. Terus kita lihat yang di sebelah kanan, teman-teman. Nah, di sini M-nya pangkat apa? Pangkat X. Maka harus sama yang kita ambil M dengan M. Ya, kita nggak boleh M dengan L, M dengan T nggak boleh. Maka ini M dengan M dari dua ruas kiri dan kanan. Maka ini M pangkat 1, ini M pangkat X. Kita boleh mencoret dimensi M-nya ini hilang ya kan. Jadi menyisakan X sama dengan 1 atau 1 sama dengan X. Sama aja kita balik ya. Jadi ketemulah X-nya 1. Oke, bisa dipahami. Lanjut sekarang masuk ke yang T dulu. Kenapa kita masuk T terlebih dulu? Karena di sini L ada dua variabel pangkatnya, Y dan Z. Kita lihat dulu untuk yang T. Nah, T yang di sebelah kiri itu pangkat minus 2. Yang di sebelah kanan itu pangkat minus Y. Ya, jadi ini minus 2 diambil dari sini. Minus Y-nya dari sini. Kita ambil yang sama-sama dimensinya, lambang T. Oke, bisa dimengerti? Maka ini minus dan minus kita bisa menghilangkan, tinggal Y sama dengan 2. Oke. Masuk sekarang untuk yang L terakhir, karena ada dua pangkat yang berbeda variabelnya. L yang di ruas sebelah kiri itu pangkat 1. Ya, bisa dilihat ya, ini pangkat 1, maka ini 1. Kemudian Y plus Z. Y plus Z. Kita tetap tuliskan dulu Y plus Z. Nah, sebelumnya Y-nya sudah kita cari, ketemunya 2. Nah, kita bisa menjumlahkan. Ini 1, ya, ini pindah ruas jadi minus 2, maka Z-nya ketemunya minus 1. Nah, ketemulah semua X, Y, Z-nya, teman-teman. Baru kita masukkan ke persamaan pemisalan kesebandingan F sama dengan K, M, X, V, Y, R, Z. Ya. Kita masukkan X, Y, Z-nya. X-nya itu 1, ya. X-nya 1 dari sini. Y-nya itu 2. Z-nya pangkat min 1. Oke. Nah, ingat, kalau pangkat min 1 itu kan artinya sebagai penyebut atau pembagi ya. Maka rumusnya K, M, V kuadrat, karena ini pangkatnya positif, berarti dia di atas, dibagi dengan R. Kenapa per R? Karena ini pangkat min 1. Asal muasalnya adalah sebagai penyebut. Ya, inilah rumus yang sudah kita turunkan. Gimana? Mudah bukan? Oke. Nah, ini sekarang giliran kalian. Ada soal yang harus kalian kerjakan, latihan soal. Ya, silahkan dipahami soalnya. Silakan kalian mencari persamaannya nanti, menurunkan.
tahu rumusnya seperti yang sudah kalian turunkan, nanti diterapkan di B, nilainya berapa. Oke, itu penjelasan tentang dimensi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya.